bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau kami sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ya Ibu. Kasih-Mu Bapa lebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia. Selamatkanku dengan darah-Mu, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau kami sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, haleluya. Engkau kami sembah, Yesus Tuhan, Raja kami, haleluya. Glory, glory bagi-Mu. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan, haleluya. Kami sembah,
kami sembah Yesus, Allah Esa, haleluya, 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 glory bagimu. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, glory, glory bagimu Tuhan, glory bagimu Raja. Engkau Raja kami, Engkau Raja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kau selalu memberkati setiap kami Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Kaulah yang mulia, Kaulah yang agung, Kaulah yang esa Tuhan. Bapa, Engkau berkati setiap kami Tuhan, yang boleh rindu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, sore malam hari ini Tuhan. Kau berkati setiap ladang hati kami Tuhan, agar setiap firman-Mu yang boleh ditaburkan melalui Pak Surya menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh simpan dalam hati kami boleh simpan dalam pikiran kami, dan kami boleh melakukannya itu dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Kau berkati juga Pak Surya Tuhan, Kau pakai dia secara luar biasa Tuhan, agar pengajaran-Mu yang melalui Pak Surya boleh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini penyembahan kami, ini rasa syukur kami Tuhan. Kami naikkan kepadamu melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Pak Surya. Oke, terima kasih. Romo sudah hadir? Sudah, Pak Surya. Sudah. Pastor Aloysius Teniwood. Oh, selamat sore Romo. Mas, di sana sudah malam ya? Jam 7? 7 kurang ya? Iya. Iya. Selamat sore Romo. Kayaknya kita belum pernah ketemu Romo. Saya Surya dari Bandung. Tapi saya pernah ke Manokwari beberapa waktu yang lalu. Tadi saya tanya Vero sekitar tahun 2018. Jadi kurang lebih 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Ya karena saya tidak mudah mengenal orang, maksudnya tidak tahan lama. Daya ingat saya hanya sering-sering ketemu aja atau sering komunikasi. Yang saya ingat di sini ada Vero, ada Bu Popi, ada siapa lagi nih. Tapi mungkin Bapak Ibu masih ingat lah dengan saya gitu. Mudah-mudahan ya. Kalau yang belum pernah ketemu ya kita salam kenal. Baik. Malam hari ini kita mau bicara tentang tema besarnya merah putih. Bendera kita merah putih. Indonesia. Baru tadi siang juga nama Indonesia berkumandang di luar negeri, khususnya di Tokyo, karena ada 2 orang saudara kita warga negara Indonesia yang meraih medali emas di sana gitu ya. Puji Tuhan, lagu Indonesia Raya berkibar di sana.
Dan kita juga memasuki bulan Agustus ini sudah dikatakan tadi adalah bulan di mana tidak lama lagi kita mau merayakan Hari Kemerdekaan Merah Putih, merah berani, putih suci gitu ya. Dan ada pengorbanan di sana. Ya, sebelum kita masuk, saya mau share screen dulu supaya pembicaraan kita bisa makin cinta merah, mujizat dalam pengorbanan. Ini karena saya buka slide, jadi saya nggak bisa lihat Bapak Ibu secara utuh. Nanti kalau umpamanya suara saya agak putus atau gimana, tolong diberitahu aja gitu ya. Bapak Ibu saudara kasih, mujizat dalam pengorbanan. Kalau kita bicara tentang pengorbanan, khususnya dalam bulan Agustus ini, dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia, tentu sudah banyak pengorbanan-pengorbanan yang diberikan oleh pendahulu-pendahulu kita. Khususnya di tahun sebelum tahun 45, itu begitu banyak pengorbanan. Ya, karena mereka mencintai Indonesia. Nah, pengorbanan yang mereka berikan tentu ada mujizat, tentu ada hasil, tentu ada sesuatu yang bisa kita nikmati sekarang. Nah, kita juga mungkin pernah berkorban, atau jangan-jangan sekarang juga kita sedang berkorban. Kalau saya ingat pada saat saya ke Manokwari waktu itu, saya ingat di sana kita mengadakan seminar SHDR dan pertumbuhan, dan pertumbuhan. langsung 2 gitu ya. Dan saya masih ingat juga di akhir dari pertemuan kita waktu itu kita mengadakan satu rekonsiliasi. Ya, kita mengadakan bikin lingkaran besar, kita pujian, kita penyembahan sambil berpeluk-pelukan, cipika-cipiki dan gitu ya, dengan air mata berurai sana sini gitu ya. Hampir banjir Manokwari dengan air mata waktu itu. Ya, tentu sekarang nggak bisa cipika-cipiki. Nah, apalagi dengan Zoom kayak gini, pasti nggak bisa. Cuma enaknya dengan Zoom ini, saya dari Bandung ke Manokwari dalam waktu hitungan detik sampai. Kalau dulu, yang dulu saya berangkat dari Jakarta malah setengah 12 malam, sekarang nggak perlu. Setengah 5 saya masuk ke sini, jam 4 saya masih mandi, gitu ya, masih santai sekali, enak sekali. Nah, pada saat pertemuan itu, di akhir pertemuan kita waktu itu, saya percaya juga ada satu pengorbanan yang kita berikan, gitu ya. Mungkin ada mujizat pada saat itu, cuma kita mungkin ada yang menyadari, ada yang tidak. Tapi saya percaya terjadi mujizat dari pengorbanan pada saat itu. Nggak tahu pengorbanan apalah, ada pengorbanan perasaan, pengorbanan ini itu dan sebagainya. Tapi intinya pengorbanan. Nah, hari ini kita mau lihat lebih jauh lagi tentang pengorbanan. Pengorbanan apa aja yang mau kita bicarakan pada malam hari ini. Ya. Bapak Ibu mungkin masih ingat ada satu peristiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada tanggal 28 Maret 2021. Mungkin masih ingat pada saat itu. Nah, ada satu orang yang namanya Bapak Kosmas Balalembang, umurnya 52 tahun. Dia menjadi pembicaraan pada saat itu. Karena apa? Luar biasa. Luar biasa. Sehingga kita mengatakan karena ada dia, bom itu bisa meledaknya di luar. Sehingga tidak banyak korban. Saya lupa waktu itu ada korban jiwa, kalau nggak salah nggak ada. Ya. Nah, pengorbanan yang diberikan oleh Pak Kosmas ini mendatangkan satu mujizat, mendatangkan satu kebaikan bagi kita semua. Bayangkan kalau Pak Kosmas waktu itu tidak melarang atau tidak mencegat orang yang mau bom bunuh diri itu masuk. Tentu sempat masuk, mungkin ada di tengah-tengah gereja, sehingga gereja nggak tahu apa yang terjadi. Ya. Nah, itu satu peristiwa atau satu pengorbanan yang diberikan oleh Pak Kosmas. Apalagi kita lihat beberapa pengorbanan. Kisah 5 roti dan 2 ikan. Kalau Bapak Ibu baca di Matius 14 ayat 13-21. Di situ juga ada pengorbanan. Kita tahu perikop ini bicara tentang Yesus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Jadi rasanya 6.000 lebih.
Bahkan masih ada sisa 12 bakul. Ya. Nah, pengorbanan apa di sini? Pengorbanan dari seorang anak yang hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Mungkin itu untuk makan dia. Ya. Tapi karena dia korbankan, karena dia berikan semuanya itu, terjadi mujizat. Apa mujizatnya? 6.000 orang lebih itu makan. 6.000 itu saya anggap, saya hitung dengan yang perempuan dan anak-anak. Itu saya perkirakan gitu ya. Tapi yang jelas kalau kitab suci mengatakan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Dengan pengorbanan anak kecil pada saat itu, mujizat terjadi. 5.000 orang, 6.000 orang, atau 7.000 orang pada saat itu tidak kelaparan. Ya. Lalu pengorbanan apa lagi? Kalau kita lihat Abraham. Abraham diminta untuk mengorbankan anaknya Ishak. Diminta. Ini Bapak Ibu kalau kita baca riwayat ini, cerita ini, bagaimana Abraham bisa mempunyai seorang anak yang namanya Ishak, itu tidak mudah. Ya. Bahkan dalam usia yang tidak muda lagi, Abraham baru dapat itu. Dan itu anak satu-satunya. Setelah itu diminta oleh Allah untuk dikorbankan. Bayangkan Bapak Ibu sekasih. Ya. Nanti kita lihat apa dasarnya supaya pengorbanan itu bisa mendatangkan mujizat. Tapi ini kita lihat dulu pengorbanan yang pernah diberikan atau yang kita bisa baca, kita bisa lihat peristiwanya di dalam kitab suci maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kehidupan itu tadi sudah saya beri contoh. Pertama yang kasus bom bunuh diri di Makassar, juga waktu kita kumpul di Manokwari pada saat seminar SHDR dan pertumbuhan. Apalagi ini peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa penyaliban Yesus, di mana Yesus berkorban, pengorbanan yang Yesus berikan terjadi mujizat yang sangat luar biasa. Dan sampai saat ini masih kita rasakan mujizat demi mujizat itu. Di mana kita diselamatkan, di mana dosa-dosa kita juga ditanggung oleh Tuhan sendiri. Dan pengorbanan ini pengorbanan yang sangat luar biasa. Saya pernah membawakan satu peristiwa di mana Yesus mulai ditangkap di Taman Getsemani sampai Yesus disalib. Itu peristiwanya sangat luar biasa. Pengorbanan yang Yesus berikan sangat luar biasa. Ini puncak dari pengorbanan yang bisa kita lihat yang sangat luar biasa. Nah, terjadi mujizat. Lalu apalagi? Janda miskin memberikan 2 keping uang. Apakah ada pengorbanan di sini? Sangat luar biasa juga pengorbanannya. Kenapa? Di situ dikatakan, perikopnya dikatakan janda miskin. Bapak Ibu nanti baca sendiri di Markus 12 ayat 41 sampai dengan 43. Di situ dikatakan janda miskin. Orang miskin memberikan 2 keping. Mungkin kalau dilihat dari nilai 2 keping itu mungkin tidak begitu bernilai lah. Tetapi masalahnya si janda ini adalah janda yang miskin. Mungkin hanya itu uang yang dia punya. Lalu dia berikan semuanya. Ini pengorbanan. Pengorbanan yang diberikan oleh si janda miskin ini. Nah, sekarang Bapak Ibu sekasih, setelah kita melihat beberapa peristiwa itu, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita merenungkan apa itu pengorbanan. Apa itu pengorbanan? Apa arti sebuah pengorbanan? Pengorbanan berarti merelakan sesuatu yang berharga. Bukan yang barang-barang yang sudah tidak kita pakai, yang tidak kita butuhkan, tetapi yang berharga. Bisa itu berupa harta, bisa itu berupa tenaga, berupa pikiran, berupa waktu, bahkan nyawa. Ini yang tertinggi. Nyawa. Yesus sudah berikan nyawa, pengorbanan itu. Dari kita untuk diberikan kepada orang lain yang kita kasihi. Tentu pemberian itu, pengorbanan itu harus dengan tulus. Demi apa? Demi kebahagiaan orang yang kita sayangi itu. Orang yang kita kasihi itu. Coba kita lihat pengorbanan Yesus. Yesus memberikan pengorbanan atau memberikan nyawanya untuk siapa? Untuk orang-orang yang dia kasihi. Siapa itu? Kita semua. Romo, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan saya.
Demi apa? Demi kebahagiaan kita. Supaya kita tidak terbelenggu lagi oleh dosa. Dosa-dosa kita sudah ditebus. Demi keselamatan kita, demi kebahagiaan kita. Itulah arti dari pengorbanan. Ya. Yang penting sekarang Bapak Ibu saudara kasih, pada saat kita mau memberikan satu pengorbanan, dasarnya apa? Yang harus mendasari dari pengorbanan itu supaya betul-betul bisa terjadi satu mujizat. Ya. Hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa. Ya. Apa dasar dari pengorbanan? Pertama, pengorbanan harus, bukan pilihan Bapak Ibu ya, harus dibangun atas dasar kasih. Kalau kita lihat di ayatnya ini di Yohanes 3 ayat 16. Ya. Ini perikopnya pembicaraan antara Yesus dengan Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Bapak Ibu Saudara kasih itu bicara tentang kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Memberikan anaknya yang tunggal. Yang akhirnya anaknya yang tunggal ini atau Yesus ini berkorban untuk kita semua. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa Yesus mau berkorban? Kenapa Yesus mau mengalami penderitaan demi penderitaan? Karena Yesus mengasihi kita. Karena Allah mengasihi kita. Dengan dasar kasih itulah Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Nah, sampai di sini Bapak Ibu Saudara kasih, coba kita renungkan sebentar. Coba kita renungkan, saya ajak Bapak Ibu untuk merenung sebentar. Pernah nggak kita memberikan satu pengorbanan? Pengorbanan apa aja lah. Misalnya yang sederhana Bapak Ibu Saudara kasih. Misalnya, mengampuni. Mengampuni itu pengorbanan nggak? Pengorbanan yang sangat luar biasa. Kenapa? Tidak mudah kita mengampuni orang, betul nggak? Tidak mudah. Apalagi mengampuni orang yang pernah menyakiti saya. Nyakitnya sampai sakit banget gitu ya. Wah, tidak mudah itu. Nah, ini juga perlu satu pengorbanan. Kenapa kita mau? Dasarnya harus kasih. Ya, karena saya mengasihi dia. Kenapa kita mengasihi dia? Dasarnya juga firman Tuhan. Kasihilah sesamamu. Seperti ingat ada orang yang mengalami habis dirampok, kan ada yang lewat, yang terakhir yang lewat adalah orang Samaria. Ya, orang Samaria. Kenapa dia menolong? Karena dia kasih. Karena ada rasa kasih. Nah, dengan dasar kasih itulah. Nah, sekarang coba kita renungkan sebentar. Pernah nggak kita memberikan satu pengorbanan dalam diri kita? Lalu apa dasarnya? Dasarnya apa? Kalau dasarnya kasih, saya percaya ada mujizat demi mujizat yang terjadi. Ya. Nah, dasarnya kasih. Yang kedua, Bapak Ibu kasih, di Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Waduh, ini sangat jelas banget. Ya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya. Jadi, kasih itu jangan pura-pura. Harus sungguh-sungguh. Pengorbanan yang kita berikan dengan dasar kasih, kasihnya harus sungguh-sungguh. Jangan pura-pura. Saya suka kasih contoh begini, Bapak Ibu. Saya suka kasih contoh begini. Kalau misalnya ada orang yang sudah menyakiti saya. Ini cuma contoh ya Bapak Ibu ya. Kalau umpamanya, loh kok itu saya banget. Kebetulan. Jangan langsung beranggap, Pak Surya tuh nyindir saya. Saya nggak tahu masalah Bapak Ibu secara pribadi. Saya nggak tahu. Ini hanya contoh. Karena itulah contoh yang paling enak. Yang untuk diutarakan biasanya. Misalnya saya disakiti oleh seseorang. Sakitnya sakit banget. Mudah mengampuni, susah. Gitu ya. Contoh kejadian yang sungguh-sungguh terjadi dengan saya. Contoh. Tahun 92 kalau nggak salah, berarti kan sekian puluh tahun yang lalu ya. Tahun 92 saya bekerja di satu perusahaan. Waktu itu saya masih menjadi sales.
Sales veteriner. Veteriner itu obat atau vitamin untuk hewan. Biasanya banyaknya untuk ayam. Untuk ayam lah. Jadi kerjaan saya setiap hari hanya keluar masuk kandang ayam. Bayangin Bapak Ibu. Masuk kandang ayam, periksa ayam, sakit apa gitu ya, udah tahu sakitnya ini, kasih obatnya ini, kasih makanannya ini. Sementara saya bukan dokter hewan. Nah, yang lucu lagi pernah ada peternak datang, saya datang, peternak minta, "Pak, tolong ayam saya dibedah." Waduh, bayangan saya ngebedah ayam tuh gimana gitu ya. Kan kalau orang dibedah, dioperasi, udah beres, diperiksa, dijahit lagi gitu kan. Lah ayam gimana ngebedahnya? Saya bingung Bapak Ibu, karena saya kan bukan dokter hewan. Akhirnya saya baru tahu kalau ngebedah ayam tuh, ayamnya memang dipotong dulu gitu. Dipotong dulu, dibedah, diperiksa, udah beres ya sudah aja. Terserah mau diapain, mau dibakar, mau disate, itu urusan mereka gitu ya. Nah, saya hanya berdua Bapak Ibu. Di divisi saya itu hanya berdua. Saya dan satu teman. Gitu ya. Nah, teman ini terlibat di dalam judi. Teman saya ini. Akhirnya apa? Dia punya hutang begitu banyak sampai uang perusahaan dia pakai. Tahun 92 tuh dia pakai uang perusahaan 20 juta. Mungkin kalau sekarang kelihatannya 20 juta nggak begitu besar. Tahun 92 Bapak Ibu. Masih besar sekali saya pikir. Ya, karena 92 tuh gaji saya masih 65.000 atau 125.000 gitu. Masih kecil sekali. Ya. Nah, dia itu. Lalu apa? Dia dipecat, dikeluarkan karena pakai uang perusahaan. Tinggal saya sendiri. Nah, si manajer ini masih saudaranya yang dipecat ini. Sementara yang dipecat ini awalnya mau dipromosikan, tapi karena kasus nggak jadi. Tinggal satu, saya. Artinya mau tidak mau, saya yang harus dipromosikan untuk naik jabatan. Bapak bisa kasih rupanya si manajer ini ada sedikit sakit hati dengan saya, seolah-olah saya nggak bantu. Nggak bantu saudaranya ini yang terlibat judi ini nggak diingatkan. Padahal saya nggak tahu sama sekali. Ya. Nah, sejak itu Bapak Ibu kasih, saya ditekan ya, oleh manajer ini. Selalu ditekan. Omset masuk, dimarahin. Nggak masuk, apalagi. Oh, udah segala macam, saya ditekan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi dengan saya? Sakit hati. Saya sangat sakit hati, Bapak Ibu, waktu itu. Akhirnya apa? Akhirnya saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari sana, saya keluar dari sana dengan membawa sakit hati. Bayangkan, keluar dari sana dengan membawa sakit hati. Dan sakit hati itu saya simpan. Sampai tahu Bapak Ibu, saking sakit hatinya saya waktu itu ya. Waktu itu, bukan sekarang. Waktu itu. Saking sakit hatinya, sampai saya berkata begini. Puji Tuhan nggak terjadi. Gitu ya. Kalau saya kaya, saya bilang waktu itu, saya kaya, saya punya perusahaan, anak si bapak itu bekerja di perusahaan saya, mau saya gencet habis-habisan gitu ya, mau saya tekan habis-habisan, biar dia rasain gimana rasanya saya waktu itu. Untung Tuhan nggak kasih saya menjadi orang yang kaya. Kalau kaya udah bahaya barangkali waktu itu. Kata Tuhan, Surya, sorry nggak boleh, misalnya gitu ya. Tapi Bapak Ibu kasih, itu saya bawa, sakit hati itu saya bawa. Sekian lama saya bawa. Sampai apa? Kalau ketemu teman bekas kantor, saya selalu tanya orang ini. Begitu dengar, wah dia naik jabatan, waduh sakitnya luar biasa. Jengkelnya luar biasa. Karena apa? Karena saya menyimpan. Nah, begitu saya mengerti tentang mengampuni, meskipun saya tidak berjumpa dengan dia, saya katakan, hari ini, detik ini, saya ampuni. Nah, setelah saya ampuni gitu, aduh Bapak Ibu luar biasa. Leganya saya. Leganya saya, nyamannya saya, sukacitanya. Tadinya, wah nggak bisa sukacita. Nah, di situ. Nah, di dalam mengasihi ini, saya tidak pura-pura, saya tidak main-main. Kalau yang pura-pura, misalnya begini. Saya sudah mengampuni orang itu. Ini misalnya pura-pura, saya mengampuni orang itu. Lalu ada berita misalnya, ada berita. Waduh, orang itu kemarin mengalami kecelakaan. Ketabrak mobil, katakan misalnya seperti itu. Kakinya patah misalnya.
Karena waktu itu saya mengampuninya pura-pura, tidak sungguh-sungguh. Begitu dengar berita itu, dalam hati saya sukacita, syukur. Kalau perlu mah jangan sebelah tuh kaki yang patah, dua-duanya kalau perlu, begitu kan. Kenapa? Karena saya mengampuni dia tidak sungguh-sungguh. Padahal di firman ini dikatakan dengan jelas di Roma 12 ini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, mengampuni itu jangan pura-pura. Semuanya itu lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, kita lihat juga di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3. Kita bicara tentang kasih. Untuk ini Bapak Ibu, saya sebenarnya udah nyiapkan gitu ya. Tapi lebih baik kita buka kitab suci supaya kita bisa bertatap muka gini ya. Kalau Bapak Ibu baca PowerPoint saya nggak bisa lihat semua. Kita buka sebentar di 1 Korintus 13. Yuk kita baca sebentar ya. Ini sangat luar biasa. Ayat 1 sampai dengan ayat 13. Luar biasa Bapak Ibu. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Saya di sini, Bapak Ibu di rumah. Meskipun saya nggak dengar, tapi minimal Bapak Ibu dengar sendiri. Ya, kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran. Betul ya? Ada firmannya gitu kan? Iman timbul dari pendengaran. Supaya ada pendengaran, berarti kita harus dengar suara. Kalau kita bacanya dalam hati, nggak ada suara. Ya. Kita baca, keluarkan suara, supaya apa? Tergenapilah firman itu. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Sekarang kita baca sama-sama, saya di sini, Bapak Ibu di rumah masing-masing. Kita lihat sedikit demi sedikit. Ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, lihat, sekalipun aku bisa berkata dengan semua bahasa manusia ada berapa banyak Bapak Ibu sudah kasih? Kalau Bapak Ibu bisa menguasai 7 bahasa aja udah, wah, orang bilang hebat, luar biasa. Ini semua. Nanti Bapak Ibu iseng-iseng coba kumpulkan seluruh dunia ini ada berapa bahasa manusia sih? Saya di Pulau Jawa aja udah ada berapa bahasa? Ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa. Bahasa Jawa aja ada beberapa, Sunda aja ada beberapa, gitu kan? Belum lagi kalau dari seluruh Indonesia, seluruh dunia. Ditambah lagi bahasa malaikat, nggak tahu nih bahasa malaikat kayak apa ini gitu ya. Sekalipun kita menguasai itu, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, lihat Bapak Ibu, betapa pentingnya kasih itu. Tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Seperti gong, dipukul memang dia bersuara, tapi nggak ada isinya. Ya. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Siapa di antara Bapak Ibu yang suka bernubuat? Yang punya karunia bernubuat? Tahu ya, nubuat ya? Kita orang-orang karismatik biasanya sudah terbiasa dengan yang namanya nubuat. Meskipun kadang-kadang ada yang lu buat gitu ya. Bukan nubuat aja, lu buat biasanya. Nubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Di Papua banyak gunung Bapak Ibu. Manokwari juga ada mungkin gunung ya. Jayapura ada gunung. Jayapura gunungnya Jayawijaya, itu saya hafal. Karena waktu SD itu belajar. Manokwari juga saya kira gunung. Setidak-tidaknya bukit lah. Coba di sini dikatakan, sekalipun memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Coba Bapak Ibu kasih iseng-iseng, pindahkanlah bukit gitu ya. Kalau misalnya bukitnya itu nggak pindah, berarti iman kita mungkin nggak sempurna. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang tadi seperti gong, yang kedua kalau tidak punya kasih tidak berguna. Makanya saya katakan tadi pengorbanan dasarnya harus kasih. 4. Nah sekarang kita lihat, mulai kita kembali ke diri kita di ayat 4. Oh ayat 3 dulu.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Nah, ini mulai bagi-bagi. Sekarang Bapak Ibu terkasih, di zaman pandemi ini begitu banyak orang yang ya banyak banget gaya, tapi ada orang yang mulai memberi-memberi. Yang belum lama kita lihat di TV ada satu orang memberi bantuan sebanyak 2 triliun. Betul ya? Mungkin pernah dengar 2 triliun. Gitu. Bapak Ibu, saya bayangkan 2 triliun kalau pakai beli kerupuk, kayaknya Papua ketutup itu sama kerupuk gitu ya. Kalau dibeliin kerupuk gitu ya. Bandung udah kelelep itu udah nggak ada ininya. 2 triliun nggak main-main, bukan 2 miliar. Kalau 2 miliar mungkin masih gimana. Ini 2 triliun. Bantuan. Makanya di situ dikatakan membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bahkan kita memberikan nyawa kita, memberikan tubuh kita untuk dibakar, kalau tidak ada kasih, tidak ada faedahnya. Udah 3 yang kita lihat hari ini dari kasih itu. Pertama, seperti gong yang berbunyi. Yang kedua, tidak ada gunanya kalau nggak punya kasih. Yang ketiga, tidak ada faedahnya kalau tidak punya kasih. Nah, di bab mulai dari ayat 4 kita mulai mendefinisikan kasih itu apa. Kasih itu sabar. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, kita sabar nggak? Gitu. Yuk kita mulai melihat kepada diri kita. Sabar nggak kita? Padahal Firman bilang kalau pipi kirimu ditampar, kasih pipi kanan. Nah, kita sabar nggak? Kalau dimarahin orang, kita sabar nggak? Diomongin orang, kita sabar nggak? Gitu. Di macam-macam kita sabar nggak? Gitu. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Cemburu ini jangan bayangkan untuk orang yang berpacaran aja. Yang tidak berpacaran juga bisa. Misalnya sebelah rumah atau di depan kita, kiri kanan kita, dia punya kekayaan yang begitu luar biasa, lalu kita cemburu, kita iri. Itu juga masuk di dalamnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat masing-masing ya, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Itu kasih. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bapak Ibu sekasih, menyimpan kesalahan orang lain itu juga bukan sesuatu yang berguna. Saya dulu begini. Kita semua, Bapak Ibu sekasih, kita semua, saya dan Bapak Ibu juga, saya percaya kita pasti punya masa lalu. Dan masa lalu kita pasti ada yang salah. Betul nggak? Karena hidup kita nggak sempurna. Kita punya masa lalu. Bedanya mungkin masa lalu kita tuh ada yang sangat tidak baik lah katakan. Ada yang tidak baiknya sedikit, ada yang tidak baiknya ya cuma dikit-dikit banget lah gitu. Ada yang sangat tidak baik. Ya. Tapi semua orang pasti pernah mengalami masa lalu yang tidak baik. Nah, kadang-kadang saya ngalami. Kadang-kadang ada orang yang mencari-cari kesalahan. Saya waktu itu gitu. Ada orang yang mencari-cari kesalahan saya, masa lalu saya. Dia bilang apa? Ini kartu saya, kartu truf. Sampai dia bilang, Surya jangan macam-macam sama saya. Kalau kamu macam-macam, saya bongkar rahasia kamu, nanti semua orang akan tahu. Bapak Ibu saudara kasih, masa lalu saya, buat Bapak Ibu juga saya pikir, masa lalu saya terutama yang tidak baik, itu saya jadikan sampah. Tidak berguna buat saya. Lupakan. Kenapa? Kalau saya membawa-bawa masa lalu, saya mengingat-ingat masa lalu yang tidak baik, Tuhan bilang apa? Orang yang mau membajak sawah tapi menoleh ke belakang, tidak layak bagi kerajaan Allah. Kalau kita mau maju, mau mengarah pada kerajaan Allah, tapi kita terbelenggu dengan masa lalu kita yang tidak baik, kita pegang terus, kita tidak akan sampai pada kerajaan Allah. Makanya masa lalu saya tidak baik. Bukannya dilupakan, nggak bisa lupa karena itu peristiwa yang saya alami. Tapi itu tidak saya ingat-ingat. Ya. Tidak ingat dengan tidak ingat diingat-ingat itu beda. Ya. Kalau tidak ingat itu
juga susah karena peristiwa. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, dulu saya pernah apa? Pasti saya bisa cerita, tapi tidak saya ingat-ingat. Gitu ya. Nah, masa lalu itu saya jadikan sampah. Yang namanya sampah, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu. Kalau masak di rumah, potong sayur, kan ada sampah. Betul ya, ada sampahnya. Dibungkus dikemanain? Pasti kan dibuang keluar ke tempat sampah. Coba kalau nggak dibuang, disimpan di dalam rumah. Yang terjadi apa? Bau, busuk, bisa ada ulat dan sebagainya. Begitu juga dengan masa lalu kita, sampah kita. Sampah kita dibuang. Nah, sampah yang sudah saya buang, masa lalu saya yang tidak baik sudah saya buang, ada orang ngambil. Nah, ini yang sering terjadi. Dia simpen-simpen masa lalu saya yang tidak baik dengan alasan apa? Supaya kalau saya macam-macam dia buka, dia ceritain ceritanya. Buat saya nggak masalah, gitu kan? Dan saya tidak pernah mau nyimpan-nyimpan masa lalu orang. Saya tidak mau menyimpan-nyimpan orang yang pernah mengalami masa lalunya seperti apa. Buat saya nggak penting. Jangan suka nyimpan masa lalu orang. Makanya kadang-kadang teman saya tuh kadang-kadang ke saya tuh begini ya. Surya, kalau si itu sekarang kerjanya apa? Nggak tahu, saya bilang. Keluarganya bagaimana? Nggak tahu. Kenapa? Karena memang saya bukan tipe orang yang suka cari-cari. Suka cari-cari tahu. Sampai sekarang, meskipun Vero contohnya, suka WA-an, Bu Popi suka WA-an, begitu ya. Saya pernah nggak nanya, Vero, kerjaannya apa sih? Usahanya apa sih? Bu Popi, kerjanya apa sih? Usahanya apa sih? Nggak pernah, betul nggak? Karena bukan tipe saya untuk ngorek-ngorek orang gitu. Anaknya berapa sih? Dulu bagaimana? Ini bagaimana? Bukan tipe saya. Pokoknya saya kenal orangnya ya sudah. Gitu. Ya. Kenapa? Khawatirnya nanti saya malah nyimpen masa lalu orang. Ya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Tadi di itu ya 5 ya 4. 1 Korintus ya. Kok pindah ke bentar Bapak Ibu. 4. Tadi udah 5, sekarang 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kalau ada yang tidak adil, dia tidak sukacita. Nah, pengorbanan yang kita berikan harus dasarnya ini. Jangan karena cari nama, jangan segala macam kayak gitu ya. Harus dasarnya ini. Tidak menutupi segala sesuatu, percaya kepada segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Yang tidak berkesudahan, yang tidak akan lenyap itu adalah kasih. Hanya kasih. Lalu apa lagi? Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita juga tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, siapa yang sempurna? Yesus. Siapa Yesus? Kasih. Kalau kasih itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kalau di dalam diri kita simpan segala sesuatu yang bernafaskan kasih, segala sesuatu yang tadi sombong dan sebagainya akan lenyap. Akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bapak Ibu, anak-anak itu seperti apa sih? Dikit-dikit suka marahan, dikit-dikit suka berkelahi, gitu kan anak-anak ya. Wah, kalau ada apa-apa suka ngadu dan sebagainya. Nah, sifat anak-anak itu kita tinggalkan. Yang ada adalah sekarang sifat yang baru yaitu kasih. Kasih. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal itu.
Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling penting dikatakan di situ adalah kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, bagaimana pengorbanan kita bisa menimbulkan atau bisa menghasilkan satu mukjizat kalau pengorbanan yang kita berikan berdasarkan kasih. Ya. Yang kedua apa? Pengorbanan yang kita berikan supaya bisa menghasilkan mukjizat. Yang kedua, pengorbanan yang kita berikan adalah untuk kerajaan Allah, bukan untuk kerajaan kita, bukan untuk diri kita. Tetapi semua yang kita berikan adalah betul-betul untuk Tuhan. Pengorbanan kita untuk Tuhan. Misal, contoh Bapak Ibu. Kalau kita memberi bantuan, memberi sesuatu, entah itu kepada gereja, entah itu kepada seseorang, entah itu kepada siapapun. Pada saat kita memberi, namanya juga memberi, ngasih. Sesudah memberi, sudah. Ambil contoh Bapak Ibu, kalau saya sekarang punya HP. HP ini punya siapa? Punya saya, betul ya? Kan ini punya saya. Begitu HP ini saya kasih ke seseorang, misalnya yang namanya A, begitu saya kasih dia ambil, sekarang HP itu punya siapa? Punya si A. Betul ya? Udah bukan punya saya lagi. Masalah HP ini sama si A itu mau disimpan, mau dijual, mau dibuang, bukan urusan saya. Meskipun HP itu dari saya. Itu bukan urusan saya, itu urusan dia. Ya. Mau dibuang, mau disimpan, mau dipakai, mau diinjak, mau dibakar, mau diapain pun, itu urusan dia. Itu kasih. Nah, begitu juga dengan pengorbanan kita. Kalau kita memberikan untuk kerajaan Allah, ya sudah. Jangan kita memberi sesuatu kepada orang, tapi masih kita ini. Begitu apa yang kita berikan, terus dia kasih ke orang lain lagi, kita marah. Kenapa kamu kasih orang? Kan saya kasih itu untuk kamu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara kasih. Pengorbanan-pengorbanan kita semuanya harus berdasarkan kasih dan semuanya untuk kebesaran kerajaan Allah, bukan untuk nama saya. Masalah nama saya, misalnya membangun satu gereja di satu tempat. Gereja mau dibangun. Nah, misalnya nanti Romo Alo nih ada perlu mau bangun gereja, bilang sama Bapak Ibu. Lalu kita nyumbang, memberi bantuan. Terbangunlah gereja. Cari sana sini kok nama saya nggak ada gitu ya, nggak tercantum. Padahal kan saya donatur terbesar misalnya. Kok nggak tercantum? Marah-marah. Loh, sumbangan itu untuk kerajaan Allah atau untuk kerajaan saya? Kalau untuk kerajaan Allah, pengorbanan yang kita berikan, sumbangan yang kita berikan, nggak penting nama kita ditulis atau tidak. Kenapa? Karena pada saat kita memberi, nama kita sudah tertulisnya di surga. Yang nggak perlu yang di dunianya gitu kan. Kita berikan semuanya dengan sukarela. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu, pada saat kita mau memberikan pengorbanan, pada saat kita mau memberikan sesuatu, berikanlah semuanya dengan dasar kasih. Pengorbanan itu memberi. Namanya juga korban kan, memberi. Korban perasaan, ya kita kasih perasaan kita. Jangan disimpan-simpan. Sakit hati dan segala macam, marilah kita buang. Bagi terakhir, Bapak Ibu Saudara kasih, saya mau cerita orang yang pernah menyimpan sakit hati. Teman kantor saya dulu. Dia nyimpan sakit hati, rupanya dia simpan 15 tahun, Bapak Ibu. Begitu dia mengikuti kursus evangelisasi pribadi, bagian akhir ada retret. Di situ waktu kita berdoa bersama, pujian penyembahan, dia ngamuk-ngamuk sendiri. Waduh, saya pikir kenapa nih orang? Gitu ya. Di situ rupanya dia sedang tarik-tarikan antara dia menyimpan sakit hatinya dengan dia melepas sakit hatinya. Puji Tuhan waktu itu dia pilihnya melepas gitu kan. Di dalam keadaan kayak begitu dia katakan, aku ampuni kamu, aku ampuni kamu, aku ampuni kamu. Begitu dia lepaskan pengampunan, itu kan dia beri kan. Dia beri pengorbanan. Korban Bapak Ibu yang tadinya dia menyimpan itu saking sakit hatinya, sekarang dia lepas, dia korbankan itu. Mujizat terjadi apa? Wajahnya mulai cerah. Mudah senyum gitu ya. Dan berkatnya juga terbuka bagi dia. Sekarang dia nyaman, sekarang dia enak, masih suka kontek-kontekan. Saya masih suka ketemu. Yang tadinya sebelum selesai acara retret itu, saya lihat wajahnya kusut banget. Setelah itu dia sukacita. Nah, mari Bapak Ibu sekasih, malam hari ini kita renungkan semuanya ini. Mari kita punya kasih,
kasih itu seperti tadi, Bapak Ibu nanti baca-baca lagi 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Kalau ada yang kurang dari situ, mari kita minta sama Roh Kudus, kita minta sama Tuhan supaya kita diperlengkapi. Kalau kita masih punya rasa sombong, mari kita minta sama Roh Kudus supaya kesombongan kita diangkat. Kalau kita masih punya rasa iri hati, mari iri hati kita minta supaya diangkat. Kalau kita masih punya dendam dan sebagainya, mari kita minta Roh Kudus untuk mengangkat semuanya itu. Supaya apa? Semua pengorbanan yang kita berikan bisa mendatangkan mujizat. Karena kita sudah penuh dengan kasih. Mari kita hening sebentar, kita mau berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan betul-betul menanamkan kasih di dalam diri kita. Sehingga pengorbanan apapun yang kita berikan betul-betul bisa mendatangkan mujizat. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kalau malam hari ini Engkau sudah mengingatkan kami akan pentingnya kasih di dalam pengorbanan ini ya Tuhan. Sehingga setiap pengorbanan yang kami berikan dengan dasar kasih, dengan dasar untuk kemuliaan, untuk kebesaran nama-Mu, semuanya akan mendatangkan mujizat-mujizat ya Tuhan. Mujizat baik bagi kami sendiri, maupun mujizat bagi setiap orang yang sudah kami tolong, orang yang sudah kami bantu. Terima kasih Tuhan juga untuk penyertaan-Mu kepada kami sejak bangun pagi tadi, hingga saat ini ya Tuhan. Kami percaya juga banyak mujizat-mujizat kecil yang terjadi pada kami sepanjang satu hari ini. Tuhan, kami adalah manusia-manusia lemah, kedagingan kami masih sangat begitu kuat, sehingga kami sangat mudah terganggu, sehingga kami sangat mudah jatuh lagi dan jatuh lagi ya Tuhan, ke dalam perangkap-perangkap iblis yang senantiasa selalu mengelilingi kami, selalu berusaha mempengaruhi kami. Malam hari ini kami mohon ke hadapan Engkau melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami, mengingatkan kami dan menguatkan kami di saat lemah, dan mengingatkan kami juga di saat kami lengah ya Tuhan. Sehingga kami tidak pernah lepas dari pengawasan-Mu, kami tidak pernah lepas dari bimbingan-Mu. Sehingga kami tidak dapat lagi dipengaruhi oleh kuasa-kuasa gelap manapun juga. Dan di dalam hati kami hanya ada kasih, di dalam hati kami, di dalam diri kami hanya ada Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terus bimbing kami, terus ingatkan kami, dan terus juga berkati kami semua ya Tuhan. Begitu juga untuk persekutuan doa bunga bakung ini ya Tuhan. Di mana saat ini kami semuanya dapat bertemu melalui Zoom ini. Biarlah kiranya Kau pakai kami, Kau sempurnakan sarana-sarana yang saat ini kami pakai. Dan biarlah kiranya Kau juga tanamkan kerinduan ke dalam hati umat-Mu, khususnya di Papua ini ya Tuhan. Agar mereka mau mengikuti Zoom ini. Biarlah kiranya Tuhan semakin lama persekutuan doa ini semakin solid, menjadi satu persekutuan doa yang Kau berkati. Berkati juga seluruh orang-orang yang terlibat, khususnya yang mempersiapkannya Tuhan. Jangan pernah simpan rasa jemu kepada mereka, tapi kobarkan terus semangat di dalam diri mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bunda Maria, biarlah kiranya Kau juga senantiasa menyertai kami, dan biarlah kiranya Kau juga sampaikan seluruh permohonan kami ini kepada Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bunda Maria. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Terima kasih juga Romo Alo yang sudah berkenan hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak. Selamat malam Romo. Ya. Terima kasih Pak Surya atas pengajarannya yang begitu luar biasa di malam hari ini. Saya mohon kesediaan daripada Ibu Foni untuk membawa kita dalam doa penutup dan Pastor Aloysius untuk memberikan berkat sebelum kita menutup persekutuan doa di malam hari ini. Pastor, nanti berkat penutup aja Pastor. Mungkin Ya, Ibu terima Foni. kasih. Ibu Foni. Ibu Foni. Pastor doa sekalian berkat penutup sudah. Marilah kita bersatu dalam doa penutup. Ya Allah, di malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Kami mengucap terima kasih atas pengajaran yang istimewa tentang mujizat.
tentang bagaimana kami harus berkorban. Syarat berkorban harus ada kasih. Semoga kami semua mau berkorban seperti Yesus dan mempunyai kasih seperti Yesus. Terima kasih Bapak Surya yang telah mengajarkan tentang mujizat. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Putra Yesus Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Romo ke mute, Romo. Pastor. Pastor termute, Pastor. Biasa jaringan itu di Pastor, di tempatnya biasa jaringannya agak terganggu. Ya kayaknya terganggu itu soalnya gambarnya hilang. Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pada Terima sore kasih, Romo. hari, Silakan Ibu Heni. Shalom. Selamat malam Pak Surya. Malam, Bu Heni. Ya, Pak Surya sudah lupa saya. Itulah kelemahan saya, Bu Heni. Saya mudah lupa. Pak Surya kemarin lagi ngungsi saya tuh. TCDKK Pak Surya, Ibu Heni ke Oh. TCDKK. Sama saya waktu itu ujiannya, bukan? Iya, Pak. Betul. Oh, Pak terlalu Surya, banyak yang ujian sama saya. Pak Surya, izinkanlah saya mewakili Ibu koordinator kami beserta seluruh pengurus dan anggota PDKK Bunga Batu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelajaran yang luar biasa kepada kami semua pada malam hari ini. Terima kasih. Selalu kami dapat ini pengurusan kami. Kemarin itu kami dapat belajar penuh kasih kepada Tuhan dan sesama, dan semoga kami semakin bertumbuh di dalam kasih, dan juga semoga PDKK Lampung semakin berkembang, Amin. membawa harum bagi orang lain. Saya berterima kasih kepada Bu Vero sebagai host, kepada Atus, kepada Pastor Ayo, kepada Suster Anselma yang tadi saya lihat ada hadir, juga kepada teman-teman semua, dan juga kepada teman-teman dari Jayapura. Saya lihat ada Ibu Yeni, Sis Anu, Sis Dewi, Miss Trini, Sis Lili, seperti itu hadir bergabung dengan kami pada malam hari ini. Saya percaya kebersamaan ini akan mempererat tali kasih antara Papua dan Papua Barat. Amin. Yes. Amin. 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 Ya. Sama Bandung, jangan Papua Oh. Barat, sama Bandung tuh. Nah, Pak Surya, iya, sama Bandung. Pak Surya tidak bosan-bosannya ya memberikan pengajaran kepada kami. Kami masih perlu banyak pengajaran dari Pak Surya. Siap. amin, amin. Oke, terima kasih. Itu saja penyampaian dari saya, dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Vero. Mungkin ada pengumuman lagi. Silakan Ibu Vero. Shalom teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Terima kasih Bu Heni untuk sambutan yang begitu luar biasa dan menguatkan. Kami akan kembali dengan Cinta Putih pada tanggal 16 Agustus nanti. Di mana cinta putih tersebut adalah cinta yang penuh dengan pengorbanan. Saya undang teman-teman untuk datang lagi ya, 2 minggu dari sekarang. Terima kasih Bu Tineke sudah hadir juga, Koordinator BPK Manokwari Sorong, dengan Pastor John Bunai, pembawa firman-Nya. Sebelum kita meninggalkan PD, saya minta teman-teman yang masih tutup video, buka video, karena saya mau foto bersama.
Miss Pen, buka video Kak, Ibu Foni, Dokter Mia, Dokter Mia malam. Ibu Agnes, Kevin, Ibu Margareta, Ibu Retok. Kenapa, Nak? Itu yang penting Mama tidak boleh tidur. Baik, berikan senyum yang termanis ya. Saya foto 1, 2, 3. Oke, sampai berjumpa lagi 2 minggu depan. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat Amin. malam. Terima Malam. kasih Pak Surya. Sampai ketemu Bapak Ibu Terima kasih, Romo. Pak Sampai Terima Surya. ketemu kasih. Yeni, terima kasih. Semua teman-teman dari Kasih Jayapura, semua. terima kasih. Terima kasih Agnes sebagai co-host. Saya pamit ya. Ya, Pak Surya, selamat malam. Malam. Malam Pak Surya, terima kasih. Agnes.